Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Kali ini judulnya adalah bahagiakah dia dengan pilihannya? Oke, terlebih dahulu kita lihat apa sih pilihannya sehingga kalian ingin tahu ya. Apakah dia sekarang bahagia atau enggak ya? Oke, sekali lagi kita masuk ke dalam pembacaan secara general ya. Jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya. Mungkin hanya beberapa saja yang resonate dan energi kartu tarot itu terbolak-balik ya. Energinya bisa energi kalian yang terbaca atau seseorang yang kalian fokuskan. Monggo silakan difokuskan seseorang yang kalian ingin tahu. Bagaimana kabar dia? Apakah dia bahagia dengan pilihannya? Oke. Untuk yang menginginkan personal reading ya di saya secara pribadi bisa chat nomor WA saya. Nomor WA saya ada di video-video YouTube saya di kolom deskripsi. Silakan chat saja, chat only. Tidak dengan telepon. Yang telepon tidak akan saya terima, tidak akan saya angkat. Silakan daftar, nanti akan saya kirimkan rules ya, aturan main, juga tarifnya ya, karena pembacaan saya semuanya berbayar dan semuanya menggunakan video call ya, video call. Oke, pembacaan saya juga bersifat timeless atau tidak berbatas waktu, sehingga pada saat kalian menemukan channel saya atau video-video saya, mungkin ada energi kalian yang terbaca di sana, mungkin itu juga bacaan untuk kalian dan ada pesan-pesan positif untuk kalian. Oke. Sebentar, saya ambil dulu 5 atau 6. Oke. Oke. Di sini ada cerita-cerita, ada sosok ya, ada seorang yang secara finansial mungkin ini orang-orang yang makmur ya. Kalau dibilang ini energinya itu feminin karena apa? Secara penampilan itu orangnya mewah. Kalau dibilang dia itu dermawan ya, bisa dibilang dermawan ya, royal seperti itu. Bisa jadi ini adalah pebisnis, tapi yang jiwanya feminin ya. Feminin belum tentu wanita, bisa juga seorang lelaki atau cowok, tapi energinya itu feminin. Jadi mungkin dalam penampilan itu fashionable. Nah, seperti itu. Bisa juga seseorang ini adalah orang-orang yang rajin ya, teliti. Jadi karakter yang kalem ya. Kemudian di sini ada hubungan-hubungan yang sebenarnya sudah stabil ya, stabil. Hubungan stabil, mungkin ini bisa hubungan kalian dengan seseorang ini, tapi sebentar. Di sini ada cerita-cerita mungkin cinta segitiga di mana dia tidak memilih kalian akhirnya, ya. Oke. Pergi meninggalkan, oke. Pergi meninggalkan, kemudian di sini oke, orang masa lalu. Ada beberapa yang kalian memang sudah kenal sebelumnya ya, orang lama lah atau mungkin sudah lama kenalnya ya. Kemudian memang pergi meninggalkan untuk memilih, ini lebih memilih satu hal yang dirasa bagi dia adalah lebih nyaman dan lebih aman, seperti itu ya hubungannya. Ingin menstabilkan hubungan dengan pilihannya. Jadi ini apa pilihannya adalah seseorang yang lain ya. Seseorang yang lain yang dianggap memberikannya kenyamanan ya. Memang di sini ada energi-energi apa ya? Kalau saya bilang orang ini menghadirkan orang baru juga bisa di sini ya. Orang baru, jadi mungkin nggak tahu, ada orang lama dan orang baru. Entah kalian posisi di mana, yang jelas dia memilih untuk salah satu, pergi meninggalkan salah satunya dan memilih yang lainnya. Ya, seperti itu. Oke, kalau dibilang ini orang-orang yang secara finansial lumayan loh, ya, lumayan. Walaupun di sini orangnya itu mungkin sudah di posisi yang nyaman ya. Jadi usahanya nggak begitu banyak ya, usahanya itu maksudnya kalau dia pimpinan kan tinggal nyuruh gitu loh ya. Oke, seperti itu. Oke, ini tadi nggak saya ikutkan sini. Oke, boleh lah, nih saya taruh sini aja ya.
Sudah saya baca. Oke, di sini ada cerita-cerita apa sih yang dia pilih. Ya, sebenarnya dia memang memilih hubungan yang dia nilai bisa harmonis ya, tanpa konflik. Kenapa dia memilih ini? Karena di sini minim konflik. Ya, seperti itu. Dia berusaha untuk meninggalkan atau memilih ini juga untuk satu namanya status ya, status seperti itu, status yang dia rasa itu lebih worth it untuk dia ya. Dan di sini dia juga memikirkan masalah finansial ya. Pertimbangannya juga memilih salah satu itu dari segi finansial, lebih ekonomis mungkin seperti itu karena di sini ada Four of Pentacles ya. Kemudian oke, jadi ceritanya adalah apa sih pilihannya? Dia memilih orang lain. Pertimbangannya adalah secara status, mungkin penghargaan atau pengakuan publik seperti itu, dan secara finansial itu lebih ekonomis dan di sini memang tidak rentan konflik, ya, menghindari konflik, ya, oke, seperti itu ya. Oke, sebentar. Kalau dilihat seperti ini, akhirnya dia memilih salah satu. Bagaimana perasaan dia dengan meninggalkan yang satunya ya? Mungkin ini kalian, bisa kalian atau ya mungkin kalian yang ditinggalkannya ya, ceritanya seperti itu akhirnya kalau begini ceritanya. Untuk sesuatu yang dia pikir lebih layak untuk dia karena dia di sana lebih dihargai, punya status seperti itu ya. Memang di sini prosesnya meninggalkan ya, kemudian meninggalkan begitu saja ya. Apa? Memilihnya ya, memilih ya kayak gampangin terus kemudian milih gitu ya. Coba kita lihat bagaimana dia sebenarnya ya dengan pilihannya, artinya kenapa dia memilih ini ya. Terus bagaimana perasaan dengan kalian ya. Oke. Kita lihat perasaannya yang telah memilih, tidak memilih kalian kalau ini ceritanya ya. Bagaimana perasaan dia? Karena tidak memilih kalian, akhirnya seperti itu ceritanya. Oke, kita lihat ya. Bagaimana perasaan dia karena tidak memilih kalian, memilih yang lain. Oke. Saya nggak pakai reverse sekarang yang ini ya. Lebih nyaman begini. Oke, kurang 2 lagi. Di sini dia memang merasa sadar bahwa ini adalah satu kecurangan. Saya lihat kecurangan. Dia merasa mencurangi, dia merasa tidak adil. Dia merasa ya tidak adil. Kemudian di sini ada dia merasa sebenarnya cinta ya. Kalau ditanya sebenarnya dengan dia tidak memilih kalian itu apa yang dirasakan, sebenarnya dia cinta. Dia merasa bersalah karena dia seperti pencuri ya, mencurangi seperti itu. Kemudian di sini dia merasa bahwa dirinya tidak adil ya. Padahal di sini ada rasa cinta atau di sini lebih pada dia lebih mengutamakan hawa nafsunya ya. Kemudian di sini juga ada dia memikirkan bahwa ini lebih ini orang-orang yang dalam soal keuangan atau finansial itu ini ya perhitungan ya. Jadi dia dengan tidak memilih kalian itu perasaannya dia karena dia berat sama ini uang, Queen of Pentacles ya. Kemudian di sini lagi-lagi hasrat atau mungkin hal-hal yang sifatnya ini sebenarnya seseorang yang memang suka tebar pesona sih. Jadi ini akhirnya dia memilih siapapun ya yang dia anggap itu tidak rawan konflik, yang bisa harmonis, klik. Dia merasa dihargai dan ada status yang mungkin ada kebanggaan seperti itu ya. Kalau saya lihat dari kaitannya yang tadi. Kemudian di sini dengan meninggalkan kalian dia pun juga merasa sedih kok di sini ya. Dia tahu bahwa dia itu mencurangi ya. Itu perasaannya dia pada saat
tidak memilih kalian ya, sedih, kehilangan ya, menyesal, sebenarnya sakit ada. Kemudian kita lihat dulu ya inisialnya, jangan-jangan bukan dia. Ini hanya memperkuat aja. Kalau ceritanya seperti ini, memang kalian masuk ke dalam cerita ini, berarti ini mungkin cerita kalian. Kalau tidak, berarti bukan cerita untuk kalian. Berarti bacaan ini bukan untuk kalian ya. Mungkin kali ini nggak resonate ya, nggak cocok di video ini. Bisa ditonton video saya yang lainnya, atau mungkin ada yang saya sudah upload ya, baru kemarin sih. Nyoba sekali, masih baru sekali tarot, kata tarot untukmu hari ini. Jadi itu bacaan-bacaan harian yang sifatnya general. Jadi judulnya nggak ada. Judulnya tergantung bacaannya ya. Apapun bacaannya saya sampaikan apa adanya. Seperti itu. Kita lihat dulu inisialnya ya. Inisial kamu, inisial, oh jangan kamu, inisial teman-teman kalian ya, atau inisial dia, seseorang yang kalian fokuskan. Kemudian ini bisa nama depan, nama tengah, nama belakang, nama julukan, nama panggilan, nama kesayangan. Oke, cukup ya. Oke, kita lihat A. Yamet kuda sih. Oke. Bener kan? Yamet. Oke. RN W P O. Oke, ini inisialnya. Oke, sekarang kita lihat ya. Bahagiakah dia dengan pilihannya? Ya, dia nggak memilih kalian, justru memilih yang lain. Apakah dia bahagia saat ini dengan pilihannya? Kita lihat dari kartu ini. Bentar, kartu yang mana ya? Ini ya. Oke. Oke. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe ya, like, komen video-video YouTube saya, juga yang sudah follow ya. Follow di Instagram juga TikTok Julie Hakim Tarot. Kalau yang baru saja menemukan channel saya ya, saya ucapkan selamat datang. Salam kenal dari saya Julie Hakim Tarot dari Kota Malang. Kalian dari kota mana? Jangan lupa di subscribe ya, like, comment, share. Oke. Saya turunkan ya. Di sini ada servis. Ya. Kalau dilihat bagaimana, apakah dia bahagia dengan pilihannya? Di sini gambarnya kok gini ya, kayak sering sakit-sakitan. Kalau saya lihat, butuh banyak servis itu, pelayanan ya. Dia merasakan seseorang yang dia pilih itu tidak melayani seperti kalian. Dalam merawat ya, dalam melayani. Oke. Kemudian kita lihat lagi, nggak seperti kalian. Oke, di sini dia satu sisi merasa ada satu kesombongan atau vanity ya. Ada bahagiakah dia ya? Kalau saya lihat ya, ada satu kesombongan. Jadi di sini lebih banyak masalah prestis ya, keuangan, dukungan keuangan ya, juga masalah kebanggaan akan status. Saya lihat, oke. Coba saya lihat lagi ya. Nggak tahu ya, setiap orang punya tolak ukur sendiri untuk bahagia, untuk bangga, membanggakan sesuatu ya, nggak sama ya. Kemudian dia di sini akhirnya merasa kok jadi playing victim ya, playing victim, atau justru di sini dia itu dengan oke. Akhirnya dia di sini ya kesombongan ya, dia merasa mendapatkan yang layak untuk dia ya. Dari segi materi kalau saya lihat, karena di sini ada abundance. Tapi di sini dia jadi victim. Jadi korban. Coba kita lihat ya, korban apa sih? Korban apakah dia diatur-atur, apa dia jadi nggak bisa gerak? Kita lihat ya. Oke, kita lihat. Ya kan? Oke.
Oh, dia kurang diterima. Karena apa? Secara finansial itu seperti di bawahnya ini pilihannya kalau saya lihat, ya. Atau secara finansial dia itu kurang mendukung sehingga tidak dihargai, ya. Akhirnya dia kayak victim, kayak korban. Jadi kayak tertekan, ya, tertekan. Jadi kayak playing victim, kayak korban atas kekejaman seseorang, kekejamannya ini atau gimana ya, seseorang yang dia pilih. Dan di sini dia merasa, apakah dia bahagia? Enggak, dia merasa bersalah di sini. Tidak mendapatkan pelayanan yang baik, saya kira. Oke, duka cita, murung, ingin membutuhkan pencerahan, ya. Dicurangi mungkin, ingin mengakhiri tapi tidak bisa, ya. Akhirnya berkutat dengan dirinya sendiri. Oke, seperti itu. Yo, kasihan ya. Oke, kalau seperti itu kita lihat saran untuk kalian yang tidak dipilih ya. Untuk kalian yang tidak dipilih, kita lihat sarannya. Ntar saya mau pilih kartu-kartu saran. Oke. Oh, sebentar. Kita lihat dulu ya. Sebenarnya keinginan dia saat ini ya. Itu pengennya gimana? Terutama kepada kalian ya. Kepada kalian. Kita lihat keinginannya. Bonus. Oke. Sebenarnya keinginan dia kalau sudah seperti ini, tampak kok kalau nggak bahagia. Ya. Keinginan dia seperti apa sih sekarang? Keinginan atau pesan dia untuk kalian? Itu seperti apa? Ini ada rasa bersalah loh ya, guilty ya. Seperti itu. Kita lihat keinginan dia atau pesan dia untuk kalian ya. Tiga aja. Free yourself. Oke. Ada rasa bersalah, kemudian dia merasa oke. Bebaskan diri kamu. It's time to take back control of your life ya. Mungkin dia karena merasa bersalah, dia juga pingin kalian itu bahagia. Jangan terkungkung dengan hubungan dengan kalian, dengan dia ya sebelumnya. Jangan selalu teringat sama dia. Tapi di sini dia ingin ya, tetap ingin ada kesempatan untuk dia balik. Loh lah kok enak. Sudah ninggalin, sudah milih yang lain terus pingin kembali. Ya opo itu? Gimana itu? Oke, di sini you deserve love. Karena dia sekarang baru menyadari bahwa kalian itu you deserve love. You are lovable. Kamu itu layak untuk dicintai ya. Seperti itu. Ternyata setelah dia meninggalkan kalian, memilih yang lain ya untuk sesuatu hal yang sifatnya materi ya, kepuasan, kesombongan secara status ya, status atau mungkin pengakuan publik ya, kemudian dari apa lagi tadi, menghindari konflik ya, konflik atau mungkin dia mikir ini hubungannya bisa nyaman, sementara dengan kalian mungkin ribet gitu ya. Tapi di sini dia merasa seperti salah pilih akhirnya. Ada perasaan bersalah, dia sekarang jadi korban ya. Jadi korban, merasa jadi korban ya, karena apa? Seseorang yang dia pilih itu seperti berada di atas angin atau ada kesombongan-kesombongan sehingga merasa lebih lah seperti itu, kemudian gak ada pelayanan, tidak diterima ya, mungkin dia juga secara finansial itu tidak bisa membuat dia itu ada kebanggaan, akhirnya dia diremehkan, bisa jadi seperti itu ya, victim itu bisa jadi diremehkan di sini. Oke, kalau seperti ini saran untuk kalian apa sih ya? Kita lihat. Jangan ini yang satunya aja. Oke. Oke. Kita lihat saran untuk kalian. Tuh, marit-marit. Oke, bentar ya. Jangan terlalu percaya sama kartu, artinya begini ya. Jangan bacaan-bacaan kartu tarot saya ini yang
yang sifatnya general ini dijadikan landasan untuk mengambil satu keputusan. Jadi ambillah sisi-sisi positifnya atau afirmasi positifnya aja ya, yang buruk-buruk dibuang. Kalau memang nggak cocok nggak usah dipaksain ya, karena ini general gitu loh. Oke, saya ambil 3 juga, shell time. Oke. Dynamic. Oke. Universal love. Oke, bentar saya baca. Tulisannya kecil-kecil. Kalau mata tua harus agak jauh bacanya. Oke, reality to emerge. One of embrace the concept that. Oke. Jadi gini. Di sini sarannya adalah kembangkan jiwa kalian ya. Ask us to allow. Ya, oke. Dan kemudian apapun yang kalian inginkan itu ya, itu tidak berbatas. Artinya apa saja bisa terjadi ya, infinite ya, kemudian timeless, limitless. Jadi ya tidak berbatas waktu, tidak berbatas apapun ya. Yang namanya jiwa itu bisa berkembang dan bisa berkembang, kemudian bisa mewujudkan banyak keinginan asal jiwanya ini sehat. Nah, seperti yang saya bilang biasanya, kembangkan jiwa, bersihkan jiwa kalian dari energi negatif ya. Kalau kalian positif, jiwa kalian akan berkembang, kalian healing, setelah healing kalian bisa bangkit ya, menjadi jiwa-jiwa yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi kalau memang kalian memang orang yang tidak dipilih oleh seseorang ya, belum tentu juga dia itu terbaik buat kalian ya. Kalau boleh memilih ya, kalau boleh memilih kita di posisi dia ya, kita dihadapkan dengan satu pilihan, mungkin kalian juga tidak akan memilih dia gitu loh. Kalau ada yang lebih baik ya, sebenarnya seperti itu. Cuman alam semesta itu terkadang memposisikan kita yang kita itu nggak bisa paham, belum paham kalau kita belum masuk, belum ditempa. Artinya dengan kita tidak dipilih itu bukan suatu hal yang buruk loh ya. Itu di balik itu semua ada mungkin justru kalian diselamatkan dari orang ini, mungkin orang ini bukan orang yang terbaik untuk kalian. Kedua, mungkin ada yang lebih baik yang mau diberikan sama alam semesta untuk kalian ya. Dan mungkin memang kalian memang harus menjalani ini dulu untuk membuat jiwa-jiwa kalian ini, jiwa dari kalian itu bisa lebih baik lagi ya, untuk siap menerima orang-orang yang lebih baik gitu loh. Ya paham ya? Saya itu sulit menyampaikan apalagi dengan bahasa Indonesia. Wangel ya, sulit. Tapi saya berusaha, semoga bisa dipahami ya. Dan di sini dynamic, sebentar saya baca. Oke. Jadi di sini memang ya, kita itu tidak hidup sendirian. Juga dunia ini bukan milik kalian berdua. Kalian harus membuat satu kedinamisan ya, hubungan antara kalian ya, dengan orang ini, dengan keluarga dia, dengan lingkungan sekitar, circle di luar hubungan kalian. Itu harus dinamis ya. Kalau memang dia itu tidak memilih kalian ya, mungkin kalian bingung akan omongan orang, omongan keluarga atau apapun. Ini di sini ada memang hal-hal yang sifatnya itu pengaruh dari circle di luar hubungan kalian itu ada ya. Tapi di sini sebenarnya kalian tidak usah, memang perbedaan pendapat, perbedaan orang kalau menanggapi itu memang berbeda-beda, tapi berusahalah untuk dinamis. Artinya begini, kalian kalau jiwanya sudah ya ini ya berkembang ya, kalian akan bisa menyikapi apapun situasi dan kondisi yang berasal dari keluar ya, mungkin omongan orang atau apapun, kalian bisa insya Allah bisa untuk menyeimbangkan sehingga itu bukan jadi masalah lagi ya. Memang sih dengan tidak dipilih ya, seakan-akan kita jadi sosok yang kalah atau sosok yang aduh sak nonere gitu ya. Aduh kasihan sekali kamu, kayak orang yang
kalah lah, hina seperti itu. Jangan merasa seperti itu ya, karena kalau kita menuruti pandangan orang tanpa orang kan juga nggak ngerasain apa yang kita rasakan. So easy going ya. Anggap saja memang orang-orang itu, orang kan nggak bisa sama ya dari pola pikirnya ya, cara menanggapi sesuatu dari sudut pandang yang mana kan berbeda-beda. Kalau nuruti yang seperti itu ya sulit, ya kan? Jadi tetaplah lempeng di jalan dan jalur yang benar ya. Yang penting kalian tetap positif, jalan terus sehingga kedepannya juga lebih positif. Kalau dia tidak memilih ya oke lah, itu masa lalu. Sekarang saya juga akan mencari pilihan saya sendiri yang terbaik untuk saya, gitu aja, oke? Oke, maafkan ya, karena kalau selama kalian masih belum bisa memaafkan orang ini, masih menyimpan rasa sakit hati, dendam dan lain sebagainya, kalian sulit untuk bangkit ini. Jiwanya sulit berkembang. Kalau jiwanya itu tetap negatif, hal-hal yang positif sulit untuk masuk ya. Kalian sulit berkembang. Ya, luka batin akan terus ikut ya. Karena apa? Kalau luka di sini itu gampang hilangnya. Tapi kalau di dalam hati, di dalam jiwa itu sulit. Sementara itu tanggung jawab kita sendiri loh ya. Dan di sini coba universal love ya. Activate the connection we feel to each other, to our planet, and to the whole of existence itself ya. Oke. Jadi begini. Sebenarnya kalau kalian punya satu kasih sayang secara universal, secara umum ya, ada frekuensi yang mengandung kasih, itu akan membuat kalian itu sebenarnya terkoneksi satu sama lain walaupun dia tidak memilih kalian ya. Secara energi itu kalian masih bisa terkoneksi ya. Mungkin kalau kalian mengebatin dia pasti merasakan. Kalau dia ngebatin, kalian pasti merasakan ya. Jadi kalau memang tidak bisa bertemu, kalian tidak bisa bersama dia lagi. Secara batin kalian masih bisa bersama di sini, saya lihat seperti itu. Toh di sini juga dia merasa sangat kehilangan dan merasa sangat bersalah loh sama kalian ya. Jadi perasaan bersalah itu bebannya berat daripada kalau kita itu disakiti ya, kita itu lebih mudah untuk melupakan seharusnya ya, daripada kalau yang menyakiti itu dan merasa setelah sadar akan merasa sangat bersalahnya banget, dan itu healingnya justru lebih sulit ya. Jadi kalau memang dia sudah tidak memilih kalian, memilih yang lain, tapi di sini kalau kalian mau ya, kalau mau dengan kekuatan yang sudah positif, soul yang sudah positif ya, sudah berkembang, sudah baik ya, sudah positif, dan kalian bisa berusaha membuat satu dinamika ya antara mindset, pikiran, hati ya. Kemudian tindakan kalian bisa serba positif ya. Kalian bisa ini secara batin terkoneksi dengan dia, itu bisa ya. Itu bisa, nggak usah terlalu gimana belajarnya. Kalau kalian sering berlatih ya, untuk melatih seperti itu bisa nyambung. Kalian berharap mengebatin dia, itu bisa nyambung ya. Dia pun juga akan ingat sama kalian. Jadi itu ya, bacaan dari saya sekian dulu ya. Terima kasih sudah mengapresiasi saya. Mungkin kalau ini nggak cocok, mungkin bisa nonton video saya yang lainnya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau bacaannya yang jelek-jelek, nggak usah didengerin, anggap saja bukan bacaan untuk kalian. Yang jelas, saya tunggu dan sampai ketemu di video-video saya yang lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih ya. Sehat terus, berkah Tuhan selalu menyertai. Dadah.